KTT G20 di Pulau Dewata, Bali berakhir hari ini. Sejumlah agenda dari permasalahan dunia telah dibahas dengan pemimpin negara anggota G20, seperti perekonomian dan perdamaian internasional. Indonesia, yang berstatus sebagai tuan rumah KTT, membahas pemulihan ekonomi global di tengah ancaman resesi pada tahun depan. Pembahasan ekonomi global tersebut bahkan diutarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo ke Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Joe Biden berjanji akan memberikan stimulus senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat dari negara G7 kepada G20. Jokowi kemudian turut menyoroti perdamaian dunia yang tengah terusik akibat perang Rusia dan Ukraina. Atas permasalahan itu, Jokowi meminta agar rivalitas antar negara disisihkan guna menyelesaikan permasalahan internasional seperti krisis energi yang tengah terjadi di Eropa. Jokowi menekankan, sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Kolaborasi antar negara juga penting untuk menyelamatkan dunia yang tanggung jawabnya bukan hanya ke masyarakat di negaranya saja, tetapi juga ke masyarakat internasional. Tim Liputan BTV, Nusa Dua, Bali. KTT G20 telah usai beberapa jam yang lalu. Banyak yang mempertanyakan apa yang menjadi fokus utama Indonesia sebagai presidensi dalam menghadapi sejumlah tantangan di masa depan, termasuk permasalahan ekonomi global hingga kesehatan dan juga perdamaian. Ya, kita akan membahasnya tentunya dalam hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Telah hadir ada Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Indef. Terima kasih Mas Heri telah bergabung bersama kami, dan juga ada Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara 2018-2020. Terima kasih Prof. Dan melalui sambungan telekonferensi telah bergabung Ibu Emilia Yustiningrum, pakar hubungan internasional BRIN. Terima kasih Ibu Emilia. Saya mungkin ini yang cukup menarik ketika akhirnya Leaders Declaration adopted sudah disahkan, di mana ada 52 poin di sini. Kalau kita bahas dari ekonominya dulu di sini, ini ada kan kerjasama ekonomi global, komitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang bisa dikatakan sulit ke depannya. Anda melihat bahwa ini memang menjadi poin yang memang harus diperhatikan betul oleh global. Ya, jelas. Jadi saat ini ya, setelah pandemi, setiap negara menghadapi pandemi, kemudian juga diikuti dengan konstelasi ekonomi global. Kemudian juga salah satunya ini yang Rusia ini invasi Rusia menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian global. Kemudian kebijakan-kebijakan negara ekonomi besar di dunia, respon dari inflasi yang tinggi di dunia, kenaikan suku bunga yang cukup besar, dan ini juga berdampak terhadap likuiditas keuangan di global. Dan ini merupakan isu yang penting untuk dibahas, saya rasa, dan dalam 52 poin itu saya rasa salah satu dari 52 itu harus mencakup isu-isu global, ekonomi global di tahun 2023. Betul. Gitu, karena saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian, isu-isu resesi, ancaman resesi yang tentunya berdampak tidak hanya bagi negara-negara anggota G20, tetapi juga negara-negara di luar anggota G20. Jadi saya rasa penting ya untuk dibahas. Ya, karena kita lihat memang di dalam poin itu ada dikatakan bahwa perang di Ukraina ini memang akan berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global, dan kita rasa sudah tepat bila ini memang masuk dalam declaration hari ini yang diputuskan ya. Jadi itu jadi pemicu ya, kenapa katakanlah biaya logistik di dunia menjadi mahal. Adanya disruption seperti itu yang menyebabkan inflasi atau high inflation tinggi di beberapa negara yang direspon oleh kebijakan-kebijakan bank sentral, dan ini akan mengancam likuiditas tentunya, sehingga kebijakan negara ini kebijakan berbagai negara ini harus benar-benar tepat, dan perlu adanya kolektivitas ya dari setiap negara agar bisa setidaknya saling seperti tadi dikatakan, rivalitas antar negara itu harus dikesampingkan dulu. Bagaimana sinergi dan soliditas negara perlu dibangun, khususnya dalam melaksanakan kebijakan perekonomian di setiap negara. Oke, sebelum saya ke Prof. Yoga, mungkin saya ke Bu Emilia. Ini bisa dikatakan poin salah satu yang memang menarik tadi terkait dengan perang Ukraina atau kerjasama dalam membangun ekonomi global yang serius di tahun depan. Ini dikatakan cukup tepat. Nah, ada yang bilang bahwa Leaders Declaration adopted kali ini capaiannya cukup memuaskan memang di tengah ketegangan geopolitik dunia. Menurut Anda, apakah sudah tepat?
Saat ini yang diperlukan memang seperti itu, karena kalau melihat perkembangan konflik Rusia-Ukraina, berdasarkan Global Geopolitical Index tahun 2022, itu levelnya sudah mencapai seperti pada saat konflik Irak-Kuwait tahun 1991. Ini terjadi karena berbagai negara mulai melarang import energi dari Rusia, dan itu menyebabkan kekurangan energi berbagai negara di Eropa, di mana energi-energi dari Eropa ini juga mensuplai kebutuhan energi di Asia. Ini kaitannya konflik Rusia-Ukraina ini yang akhirnya berdampak pada kondisi energi global, tidak hanya pada negara Eropa, tapi juga sampai ke negara Asia. Oke, berarti artinya bahwa memang capaiannya bisa dikatakan memang memuaskan, begitu sudah tepat. Karena apa, kalau kita lihat selain Rusia dan Ukraina, memang yang menarik dari KTT G20 kemarin adalah pertemuan antara Joe Biden dan juga Xi Jinping di sini, Bu Amelia. Ada yang mengatakan bahwa nampaknya Pak Jokowi berhasil nih untuk menurunkan sedikit tensi antara kedua negara ini. Anda melihat bagaimana, Bu Amelia? Sebenarnya kalau persaingan Amerika dan China itu ada di mana saja. Kalau kita melihatnya dalam konteks konflik Ukraina dan Rusia, memang Amerika Serikat dan China tidak terlibat langsung, tetapi Amerika punya tanggung jawab terhadap NATO. Dan dalam hal ini, NATO tidak banyak bergerak. Konflik Rusia-Ukraina ini membuat negara-negara Eropa seperti Finlandia itu aktif mendekati NATO agar bisa bergerak. Dan kemudian, kalau melihat persaingan antara China dan Amerika sendiri, mereka bersaing di kawasan Indo-Pasifik dalam berbagai lini, termasuk juga energi. Tetapi, yang paling mendesak saat ini adalah menghentikan konflik Rusia-Ukraina, di mana itu hanya bisa dilakukan melalui negara besar seperti Amerika dan China. Kenapa? Karena Amerika dan China itu punya kekuatan senjata dan punya kekuatan ekonomi. Sedangkan Indonesia sebagai presidensi G20, dia adalah negara kekuatan menengah. Kekuatan Indonesia adalah pada ide, norm, entrepreneur. Jadi di sini Indonesia selalu mengungkapkan ide untuk menghentikan perang. Melalui posisinya sebagai presidensi G20, yang juga sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia maju dengan ide untuk menghentikan konflik. Kita berhasil dong untuk membawa perdamaian ini, dalam arti kata mempertemukan negara-negara ini. Saya pikir paling tidak fungsi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah. Karena kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan menengah adalah ide. Indonesia tidak punya kekuatan militer sekuat Amerika atau China, tidak juga punya kekuatan ekonomi sekuat Amerika dan China. Tetapi sebagai kekuatan menengah, yang dia punya adalah gagasan. Dan disinilah gagasan ini diartikulasi melalui posisi Indonesia sebagai presidensi G20. Oke, sebagai kekuatan menengah ini tentunya juga akan tadi melihat negara atau dunia melihat tentunya mengubah pandangannya terhadap Indonesia, apalagi bisa dikatakan bahwa G20 tadi dikatakan cukup memuaskan capaiannya. Tapi kalau kita lihat juga selain dari hubungan politik atau internasional dan ekonomi, ini yang menarik juga terkait dengan dunia kesehatan. Pandemic Fund ini juga ada di KTT G20. Akhirnya Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena kita masih dalam situasi pandemi, Prof. Saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Nomor 1, tentu saja ekonomi sangat penting. Tentu saja politik sangat penting. Hukum juga sangat penting. Tapi kalau nggak sehat, nggak jadi semuanya begitu ya. Kalau kita mau pakai bukan peribahasa, pendapat yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Itu poin pertama supaya kelihatan peran kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain sebelum masuk ke pandemic fund, sebenarnya pada waktu sidang umum PBB tahun lalu dan pada waktu acara G20 tahun lalu di Roma sebelum presidensi pindah ke Indonesia, Presiden Jokowi sudah berulang kali bicara tentang arsitektur kesehatan global. Jadi memang perlu ada arsitektur perubahan atau penguatan arsitektur kesehatan global supaya dunia bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yang sekarang dihasilkan memang yang namanya pandemic fund gitu ya, dikumpulkan sejumlah anggaran dari berbagai negara untuk
Dari tadi saya dihubungi wartawan, pandemic fund ini bukan semata-mata menangani sekarang. Pandemic fund ini untuk mencegah dan menangani kemungkinan pandemi yang akan datang. Itu pandemic fund itu lebih ke sana aspeknya. Karena kita ingat Presiden juga berharap bahwa mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Ini mungkin salah satunya sebenarnya yang diharapkan juga ya. Ya betul, artinya kan itu juga sisi yang pandemic fund ini bisa berarti luas. Pandemic fund ini seperti saya sampaikan untuk mencegah, menanggulangi atau mempersiapkan diri terhadap pandemi berikutnya. Itu termasuk vaksin yang dari negara berkembang. Tapi saya mesti ingatkan bahwa mencegah pandemi itu tidak semata-mata dengan vaksin. Mencegah pandemi adalah menemukan kasus pertama kemungkinan pandemi entah di desa mana, di negara mana, dan dicegah supaya itu tidak menyebar ke negara-negara lain atau tidak menyebar ke kota lain. Itu bagian dari pandemic fund itu, bagian pandemic preparedness. Jadi dampaknya bisa luas, artinya kegiatannya bisa luas. Mudah-mudahan memang bisa berjalan secara luas seperti itu. Yang menarik yang dikatakan oleh Presiden dalam kesehatan, dia katakan ada seperti never again. Never again yang artinya Presiden menegaskan bahwa dunia tidak boleh mengulang kesalahannya saat pandemi COVID-19. Dan ini yang dia katakan kepada dunia bahwa pandemic fund memang disinilah jalannya salah satu. Anda sepakat dengan hal ini? Salah satu ya, tapi begini, sebelum pandemi COVID itu ada pandemi H1N1 tahun 2009 sampai 2010. Waktu itu saya jadi tim evaluasinya WHO dan tim itu mengatakan bahwa the world is ill prepared 2010. Tahun 2020 pandemi COVID keluar dan ada tim evaluasi lain, kalimatnya keluar the world was not prepared. Jadi kalau kita nggak berubah 2000 berapa akan keluar lagi the world is something nggak prepared juga. Karena itu memang harus ada arsitektur kesehatan global diubah. Salah satu caranya adalah melakukan program kesehatan dengan baik dan didukung dengan finansial. Dan ini mesti jalan. Ini menjadi pendukung tapi ini harus jalan gitu. Arsitektur kesehatan global harus diperkuat dan di stop dengan never again. Jangan lagi. Mas Heri, kembali lagi bahwa tadi ya kita melihat Anda katakan bahwa kebijakan negara harus fokus. Kemudian kita melihat tadi ada menghadapi 2023 bisa seperti itu. Dengan mungkin dampak dari Leader Declaration adopted kali ini, apa yang mungkin bisa kita persiapkan di Indonesia sendiri? Ya, pertama tentu saja bagaimana agar poin-poin yang telah disepakati itu berjalan dengan konkret. Jadi tidak hanya sekedar seremonial, kemudian pulang dari Bali semuanya lupa lagi. Nah, jadi harapannya tentu ada langkah konkret. Nah, salah satu yang bisa dikonkretkan kan adalah pandemic fund. Kita ingat bahwa ketika pandemi banyak negara yang rasio utangnya itu meningkat drastis, sehingga ruang fiskal dari berbagai negara itu menjadi sangat sempit. Anggaran program pembangunan menjadi tereduksi, kemudian juga anggaran-anggaran untuk infrastruktur, untuk produktivitas itu semuanya menjadi terhambat akibat dari penanganan pandemi ini. Jadi langkah konkretnya mungkin salah satunya tepat ya pandemic fund ini, di mana dana ini dipersiapkan untuk katakanlah tadi ada prevention di masa yang akan datang, kemudian juga bagaimana membantu negara-negara yang katakanlah masih belum sebaik Indonesia atau sebaik negara lain dalam hal mungkin vaksinasinya, kemudian pencegahan yang lainnya. Nah, ini yang juga perlu dibantu agar tadi kan temanya adalah supaya dunia ini bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat seperti itu. Jadi perlu aspek kesehatan ini harus nomor satu dulu, karena kan kesehatan ini menjadi aspek penting bagi ekonomi ya, bagi hubungan internasional dan lain-lain. Jadi kalau kesehatannya terlupakan atau kita keluar dari pandemi kemudian ke depan tidak ada kita tidak waspada, maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang berulang pada masa yang akan datang. Tapi kalau kita lihat dengan perekonomian saat ini, seberapa tangguhnya kita untuk menghadapi resesi di 2023 sebenarnya? Ya, sebenarnya kita punya kekuatan domestik yang cukup kuat. Di antaranya adalah populasi yang cukup banyak. Ini bisa kita jadikan modal untuk ekonomi dari sisi konsumsi. Ya. Jadi ketika katakanlah ada ancaman penurunan ekspor gitu ya, produksi dalam negeri ini bisa dialihkan untuk berkontribusi lebih banyak ke pasar domestik. Ini yang bisa diupayakan. Jadi banyak yang meramalkan bahwa resesi dunia itu tidak akan sampai ke Indonesia. Ya betul, karena salah satu faktor kita memiliki kekuatan di sisi konsumsi. Tapi itu juga tidak
serta-merta terjadi kalau kebijakan pemerintah tidak inline dengan sisi produksinya, agar produksi-produksi domestik ini harusnya bisa meningkat untuk mengisi pasar dalam negeri. Seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi kita manfaatkan size ekonomi yang besar di Indonesia untuk menghindari ancaman resesi global seperti itu. Oke, saya kembali ke Ibu Emilia. Bu Ibu Emilia, tapi kalau kita lihat tadi ya, dengan respon atau pertemuan ini tentunya memberi respon ataupun mengubah pandangan dunia ke Indonesia. Secara hubungan internasional, bagaimana ini sebenarnya nanti ke depannya? Efek dari KTT G20 yang berlangsung di Bali ini, bagaimana nanti manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia yang memberi dampak baik buat Indonesia? Pada dasarnya ada dua. Pertama, Indonesia harus melihat pencapaian vaksin itu sebagai prestasi. Artinya negosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam format COVAX AMC itu membuat Indonesia mampu memberikan vaksin kepada warga negaranya, tahap pertama, tahap kedua, dan booster. Vaksin didapat melalui beli maupun donasi. Dan itu bisa dilakukan melalui forum multilateral seperti G20. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya bilateral, dengan Cina saja, Amerika saja, atau Inggris saja. Yang kedua, di dalam hubungan internasional, ketika menghadapi sebuah krisis, ada sebuah istilah namanya reinventing the wheel. Artinya, seberapapun siapnya Indonesia, seberapapun siapnya Amerika, seberapapun siapnya Cina, tapi ketika krisis itu datang, pandemi itu datang, pasti akan ada masa-masa sehingga ketika mereka harus bekerja sama satu sama lain. Meskipun sebelumnya krisis kesehatan yang lainnya sudah pernah datang, tetapi ketika akan krisis yang lain datang, pola itu akan terulang dan pola-pola kerjasama itu harus dilakukan kembali. Oke, pola-pola kerjasama itu. Nah, tadi kalau kita bilang vaksin, ini Prof, memang kan cukup kita lihat sekarang vaksin dan kita berupaya dengan itu. Bila ada apapun masalah ini, krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia, kemudian kita mencoba untuk mencari solusinya. Salah satunya kemarin vaksin. Dan ini ada hubungan internasional di sini. Tapi Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, karena tadi Bu Emilia menyebut soal COVAX, di mana Bu Menteri Luar Negeri memang jadi pimpinannya. Kebetulan saya satu dari 15 katakanlah pakar yang diperintahkan oleh COVAX untuk menjadi Independent Allocation Vaccine Group. Jadi tugas kami, saya dan teman-teman itu melihat data pengumpulan vaksin berapa yang tersedia dan lihat negara mana yang membutuhkan, kemudian kita bagi secara bukan proporsional tapi secara sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi memang betul bahwa untuk keberadaan vaksin COVID itu walaupun mula-mula dihantam habis-habisan begitu ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia tidak beres, ada politisasi vaksin, negara megang vaksin buat dirinya sendiri, tapi belakangan dengan ada COVAX situasi lebih baik. Saya ingat sekali pertemuan saya setiap bulan tahun lalu itu susah mendapatkan vaksin, sementara pertemuan sekarang lebih banyak ke bagaimana kita membaginya secara lebih baik. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Tapi poin kedua seperti tadi sudah saya juga singgung sedikit, ada 3. Nomor 1, untuk menanggulangi pandemi, isunya bukan hanya vaksin, makanya PPR, Prevention and Preparedness Response. Tiga-tiganya harus jalan. Harus dicegah kalau mungkin kita bisa cegah sejak awal. Dan itu mencegahnya harus di source-nya. Tadi contoh tadi, kalau ada salah satu desa di benua manapun ada kasus yang aneh, itu sudah mesti dicegah dari situ supaya jangan menyebar ke negara lain, menyebabkan menjadi pandemi berikutnya. Itu soal prevention. Yang kedua memang preparedness. Artinya jangan sampai ada kekurangan oksigen segala macam di sini, peran uang penting. Dan yang ketiga respons kalau pandemi itu sudah datang gitu. Jadi itu memang bagian dari pandemi. Tapi saya perlu ingatkan kita semua bahwa masalah kesehatan bukan hanya pandemi. Kalau tadi disampaikan gara-gara pandemi maka uang fiskal habis, situasi keuangan jelek, saya juga perlu ingatkan bahwa gara-gara pandemi target imunisasi non-COVID di dunia bisa tidak tercapai. Pengendalian tuberkulosis di dunia bisa terlantar. Pengendalian malaria di dunia bisa terlantar. Target-target SDG kesehatan bisa tidak tercapai karena semua perhatian pada waktu kemarin kan pada pandemi kita pada COVID. Tapi ingat, ya penyakit lain kan nggak bisa sudah berhenti. Kuman lain kan jalan terus, virus lain jalan terus. Jadi kita harus jalan bersama-sama semuanya.
Oke, nah ini berjalan bersama-sama. Arti cukup menarik ada kata berkeadilan. Tidak hanya di kita lihat di energi yang berkeadilan, kemudian ekonomi juga dikatakan berkeadilan. Bahkan kita lihat tadi kesehatan pun dalam vaksin juga berkeadilan untuk memberi negara-negara mana yang memang membutuhkan di sini. Jadi kalau boleh saya minta closing statement dari ketiga narasumber saya, apa yang memang diharapkan dari mungkin bisa dikatakan dari Leaders Declaration adopted dari KTT G20 di Bali ini bisa mendunia dan berdampak juga ke Indonesia. Kita mulai dari ekonomi mungkin. Ya, jadi tadi pertama sepakat ya terkait dengan pandemic fund, bagaimana upaya pencegahan, kemudian persiapan dan nanti responnya seperti apa agar tidak terulang situasi seperti yang tadi disebutkan Prof. Ketika pandemi semua tersedot perhatian ke sana sehingga upaya penanganan untuk penyakit-penyakit lain menjadi berkurang sebetulnya. Ini harus konkretkan saya rasa ya bagaimana upaya merealisasikan pandemic fund ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi perekonomian global ya, ada perubahan arsitektur perekonomian dunia yang tentunya memberikan implikasi bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah isu-isu terhadap restriksi perdagangan. Nah, ini bisa menghambat juga nih proses kerjasama perdagangan dunia di mana tujuannya kan cukup baik ya untuk kesejahteraan masyarakat dunia, tapi sayangnya ketika eskalasi perang Rusia-Ukraina ini justru menjadi menghambat yang namanya kerjasama perdagangan internasional. Sebagai contoh, beberapa negara justru melarang ekspornya ya karena mereka ingin mengamankan pasokan untuk negaranya dulu. Betul. Gitu. Nah, ini justru kan akan menghambat kesejahteraan masyarakat dunia karena adanya kelangkaan tadi, kelangkaan komoditas yang menyebabkan harganya beberapa melambung tinggi dan diikuti dengan kebijakan lainnya yang justru bukannya malah menyembuhkan tapi menimbulkan sisi lain ya. Ini yang juga perlu dicarikan solusinya agar setiap negara itu saya rasa perlu membuka diri lagi untuk melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Oke, singkat saja Bu Emil, boleh closing statement dari Anda? Indonesia perlu melihat peluang dalam diplomasi seperti apa yang paling menguntungkan. Dalam posisi sebagai presidensi G20, diplomasi multilateral yang paling menguntungkan. Pertama dalam vaksin. Lebih baik memang dengan multilateral karena lebih banyak berkoordinasi berhubungan dengan negara lain. Dan juga dengan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, walaupun dia menyuarakan ide sebagai negara berkembang, sebagai negara kekuatan menengah, tetapi dalam forum multilateral akan lebih banyak didengar oleh negara maju dan juga negara berkembang. Oke, Prof, singkat sekali dari Anda. Ini gongnya soalnya kesehatan nih. Ada 3. Nomor 1, saya sepakat sekali tadi disampaikan, apapun yang dihasilkan ini harus terimplementasi dan harus bisa terukur. Kalau tidak, ini jadi bicara saja, dan kita harus jelas target 6 bulan, target setahun dan sebagainya, dan kita lihat hasil nanti. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah sedikit kita bahas, masalah kesehatan bukan hanya pandemi, kita harus tanggulangi semuanya secara keseluruhan. Yang ketiga adalah buat kita sendiri. Buat kita sendiri, kita sudah banyak memberi prioritas pada kesehatan pada saat pandemi. Sering saya diundang ke televisi. Dulu sebelumnya nggak pernah gitu ya, selain diundang cuma ekonom, politisi begitu ya. Nanti sesudah kesehatan pandemi selesai mudah-mudahan, marilah kita menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita karena bagaimanapun kesehatan ini aset yang berharga buat kita. Oke, baik. Terima kasih Prof Yoga, terima kasih Mas Heri dan juga Bu Emilia telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.